Masih bersama kami di Ada Apa Berita. Pemirsa, tanggal 1 Mei menjadi hari penting bagi buruh di seluruh dunia. Setiap tahunnya di hampir 80 negara, May Day menjadi hari bagi buruh untuk menyuarakan aspirasinya. Di Indonesia, meski berulang-ulang buruh meminta perbaikan kesejahteraan, namun nasib buruh tak kunjung berubah. Bahkan upah minimum Provinsi Jakarta yang telah disahkan Januari lalu hingga kini tidak direalisasikan. Hampir di 80 negara setiap tanggal 1 Mei, kaum pekerja memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Di Indonesia, buruh menyuarakan tuntutannya dengan turun ke jalan. Aksi ini berulang kali dilakukan untuk mendapatkan perhatian serius dari pemerintah guna memperbaiki kesejahteraan mereka. Bak panggung sandiwara, pemerintah seolah mengerti dan memahami apa yang dialami para buruh dan terus berjanji, serta melakukan rangkaian instruksi kepada elemen terkait guna mengakomodir tuntutan buruh. Namun nyatanya, upah buruh tidak sebanding dengan biaya hidup di negeri yang kabarnya makmur dan sejahtera ini. Indonesia memang sempat menjadi negeri yang serba kecukupan dan menjadi pusat pembelajaran bagi negara tetangga. Namun kini faktanya berbeda semenjak Indonesia dipimpin kaum hedonis yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Pada peringatan May Day di tahun 2013, ratusan ribu buruh menyuarakan 7 tuntutan. Di antaranya, menolak upah murah yang tak sebanding dengan biaya hidup, menolak sistem kerja alidaya atau outsourcing, meminta jaminan kesehatan, menolak diberlakukannya undang-undang ormas yang dianggap mengancam serikat buruh, menolak kenaikan harga BBM, mengecam tindakan premanisme dan kriminalisasi terhadap buruh, serta meminta tanggal 1 Mei dijadikan hari libur nasional. Permintaan tanggal 1 Mei menjadi hari libur nasional sepertinya akan dikabulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diberlakukan 2014 mendatang. Namun untuk peningkatan kesejahteraan, sistem kerja outsourcing, dan jaminan kesehatan, pemerintah seolah tak berdaya ditelan benang kusut peraturan yang dibuat pengusaha di Indonesia. Perjuangan buruh menuntut kesejahteraan selama bertahun-tahun tak kunjung berhasil. Bahkan, sebagian buruh menilai perwakilan buruh yang menemui Presiden SBY pada Senin 29 April 2013 di Istana Negara merupakan bentuk pengkhianatan karena melenceng dari aspirasi buruh. Pertemuan tersebut dianggap menjadi ajang lobi yang dilakukan pemerintah untuk pencitraan. Amanat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi dari rakyat untuk rakyat sepertinya belum terrealisasikan. Apakah pemerintah sudah mensejahterakan rakyatnya? Sebab hingga kini sebagian besar rakyat Indonesia masih dalam kemiskinan. Ataukah mungkin pemimpin di negeri ini hanya bersandiwara demi pencitraan dan mendulang simpati sebagian rakyat yang dibodohi dengan kebijakan yang sebenarnya kurang bijak? Tim Liputan, Jak. Instruksi ada di mobil komando. Pemirsa, hari ini hari peringatan buruh internasional dan selalu saja di Indonesia juga pasti ikut dirayakan juga oleh para buruh. Dan sebelum kita berbincang mengenai peringatan May Day ini bersama dengan pihak pengusaha dari DPR dan juga dari pihak buruh, asosiasi buruh juga, kami akan ajak Anda dulu untuk melihat bagaimana situasi tadi hari ini May Day yang berjalan yang bisa disebut lancar ya, karena tidak ada kerusuhan yang seperti mungkin dikhawatirkan oleh banyak pihak yang biasanya jika ada demo buruh atau demo-demo yang besar seperti saat ini diikuti oleh 150.000 massa yang dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan keamanan. Tapi hari ini kita bersyukur bahwa aksi buruhnya untuk Anda.
Garda Meter. Maju yang di belakang untuk komando. Terus rapat terus dengan sebelah kanan. Dengan sebelah kanan luruskan. Dari saya. Yes, mobil Indonesia. Ya, itulah cuplikan dari bagaimana terjadinya perayaan Hari Buruh Internasional di pusat-pusat di jalan-jalan pusat kota Jakarta, di mana beragam buruh dengan berbagai macam atribut mereka berunjuk rasa dan bisa disebut hari ini berjalan dengan cukup tertib. Dan mungkin sekarang Anda yang ingin keluar Jakarta mulai merasakan macet ya, karena saya lihat di sosial media banyak sekali yang mengeluh macet ketika keluar dari arah Jakarta, karena memang tadi sekitar pukul 5 sore rombongan dari buruh yang berunjuk rasa di sekitar istana sudah mulai keluar dari Jakarta. Dan kita langsung akan berdialog mengenai apa sebetulnya yang ingin dicapai oleh para buruh dengan peringatan Hari Buruh Internasional dengan masa yang begitu masif hari ini dengan sejumlah narasumber kami. Yang pertama adalah dengan Bapak Suprayitno, Ketua Apindo DKI Jakarta. Apa kabar Pak Pri? Ya, malam. Terima kasih bersama kami. Ya. Kemudian dengan Pak Pompida dari anggota DPR Komisi 9. Apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami. Dan juga dengan Bapak M. Hakim sebagai Wakil Ketua dari KSPI ya, dari Serikat Buruh ya, Perburuan Indonesia. Baik, saya ke Pak Hakim dulu nih. Pak Hakim, hari ini koordinasi tampaknya cukup baik ya dengan pihak keamanan sehingga tampaknya berjalan dengan lancar begitu. Ya. Memang kita telah berupaya maksimal ya untuk koordinasi dengan pihak Polri, bahkan dengan pihak intelijen. Itu kita rapat sekali koordinasinya sehingga kita juga mampu memanage masa yang sedemikian besar. Dan saya bersyukur, alhamdulillah tentunya, karena ternyata prosesnya berjalan dengan lancar. Hari ini berjalan dengan lancar untuk unjuk rasanya, tapi kalau untuk tuntutannya tampaknya masih sama dengan tahun lalu, artinya tidak ada perubahan dengan apa yang disampaikan di tahun lalu. Ya, kita menyadari betul lah kalau soal bagaimana memperjuangkan tuntutan, itu kita tidak seperti makan cabai lantas langsung pedas. Akan tetapi ini akan berproses terus, dan kita juga
harus berjuang terus gitu kan, karena memang tidak mudah yang ingin kita capai. Semuanya adalah hal-hal besar. Jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, jaminan kesehatan, jaminan pensiun untuk seluruh pekerja formal, itu jumlahnya tidak kecil, ada 44 juta, dan kemudian seluruh rakyat Indonesia ada 235 juta, itu adalah perjuangan yang besar. Dan Artinya, itu tidak mungkin secara instan kita bisa capai. Oke, Ya. mungkin tuntutan yang paling dekat, tuntutan yang paling dalam jangka pendek itu apa dari semua tuntutan yang diajukan pada hari ini? Ya, yang paling dekat adalah mengenai upah. Mengenai upah, ya. Tentunya saya mengharapkan kita kawan-kawan dari konfederasi itu, dari MPB itu sangat menegaskan bahwa SBY hendaknya konsisten, ya, bahwa beliau menyatakan akan mengakhiri politik upah murah, itu harus benar-benar dibuktikan. Politik upah murah artinya seperti saat ini di Jakarta kan sudah diadakan, sudah disahkan mengenai UMP yang baru, namun kenyataannya belum semua perusahaan mengikuti UMP yang baru. Apakah itu termasuk dalam tuntutan itu mengenai tadi kebijakan upah murah? Iya, kita tentunya akan meninjau kembali mengenai upah di Indonesia ini, karena toh nyatanya upah di Asia kita itu hanya lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam dan Bangladesh saja. Oke, baik. Kita masih cukup rendah, ya, dan baik. kita akan meninjau kembali itu. Ya, sebelum ke Pak Hakim saya ke Pak Pri dulu ya. Pak Pri sebagai Ketua Apindo Jakarta ya. Tadi salah satu tuntutan buruh adalah mengenai kebijakan upah begitu. Nah, artinya memang di sini kita tahu bahwa mungkin pengusaha dalam posisi yang sangat sulit begitu ya. Di sisi lain harus produktif dan juga menekan efisiensi, namun di sisi lain buruh pun menuntut supaya mereka memiliki upah yang layak. Nah, sebenarnya gini, kalau bicara pengupahan itu memang tidak berdiri sendiri. Pada dasarnya ada tiga domain yang buruh itu harapkan dari sebuah hubungan industrial itu adalah job security, income security, dan social security. Sebenarnya dituntut oleh pekerja ini menurut saya lebih ke social security-nya. Nah, social security itu di tiap daerah itu beda. Kenapa kalau 2,2 di DKI dengan 1 juta di Jogja itu beda, tetapi Jogja masih mungkin sejahtera, karena terkait social security yaitu transportasi, pendidikan, kemudian kesehatan, lalu lifestyle, dan terakhir adalah inflasi pangan. Nah, ini sebenarnya adalah domain pemerintah. Jadi kalau seluruh social security itu dibebankan pada pengusaha, tidak mungkin. Nah, sebenarnya malam ini saya berharap pemerintah datang, tapi DPR itu bisa menyuarakan pada pemerintah. Jadi ya saya pikir, sama-sama lah Pak. Nah, kita suarakan juga pada pemerintah. Jadi seharusnya tidak semua social security itu ditanggung oleh pengusaha. Karena apa? Di sini memang tidak terjadi efisiensi. Pertama misalnya logistik, cost-nya tinggi, lalu lintas macet dan sebagainya. Dan 2,2 pun saya yakin sebenarnya nggak cukup untuk di DKI. Karena 5 hal ini tadi memang mahal, kecuali kalau pemerintah memberikan subsidi. Dan yang dituntut oleh teman-teman hari ini itu salah satunya itu social security. Makanya subsidi biar jalan BBM-nya dan sebagainya, supaya tetap akhirnya terjadi satu balance di mana tidak semua elemen pembiayaan itu memang harus dimasukkan di cost of production. Masalahnya begitu. Oke, baik. Sebelum ke Pak Pompida, kita harus break dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Setelah yang berikut ini kami masih akan kembali bersama bincangan internasional. Tetaplah bersama kami di JAK TV.